Saudara, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Kali ini menyemangati para mahasiswa ya, walaupun bisa dikatakan waktunya terbatas, tapi saya coba untuk terus bisa berbagi ya, sebagai bahan lah untuk saudara-saudara berdiskusi. Karena ini banyak hari libur ya, biar saudara-saudara nggak terlena nanti. Oke, kita mencoba melihat bagaimana Pancasila sebagai dasar pendidikan hak asasi manusia. Tentu saja ini sebagai satu proses pembelajaran ya, yang bertujuan untuk menumbuhkan pemahaman, sikap, keterampilan. Kalau di awal saya berikan skill ya, diawali dengan knowledge dan disposition ya. Di sini kita nanti ada fokus ke nilai-nilai universal. Ada kebebasan, keadilan, kesetaraan, dan martabat sebagai manusia ya. Nah, di sini kalau saudara melihat filsafat Pancasila ya, pada sila pertama nanti tentunya kebebasan untuk beragama, keyakinan. Kemudian pada sila kedua nanti ada hak hidup ya. Nah, di situ manusia punya martabat. Dan seterusnya ya, nanti slide ini saya bagikan. Nah, kalau kita bicara urgensinya, kenapa kita mengangkat tema ini dalam salah satu sesi kita, karena kita tahu bahwa di seluruh dunia ya masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang dicatat ya, dengan menebalkan nilai-nilai yang ada pada diri kita yang sama-sama kita sepakati, diharapkan itu nanti bisa mencegah. Tentu saja di Indonesia juga kita punya catatan ya. Nah, kesempatan ini juga saudara nanti bisa renungkan bagaimana menginternalisasi semangat toleransi, empati, dan tentu saja kalau kita bicara Pancasila ujungnya adalah kesejahteraan umum. Kalau kita lihat di bahasa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pendidikan ini juga menjadi dasar etik ya untuk membentuk regulasi kalau nanti saudara-saudara jadi pejabat ya, senator, buat kebijakan ya. Nah, dalam hal ini peraturan perundang-undangan nanti punya fungsi untuk social engineering ya, bagaimana masyarakat itu dibentuk. Nah, kalau kita bicara landasan historis dan yuridisnya itu, saudara nanti bisa cermati dan kita diskusikan di pertemuan di kelas yang akan datang ya. Nah, dinamikanya adalah tentu saja saudara bisa lihat nanti apa yang sudah terjadi, situasi sekarang seperti apa, dan kita bisa membuat satu visi ya ke depan kira-kira seperti apa baiknya. Nah, di situ nanti tantangannya ya, bagaimana pendekatan kontekstual. Ya. Kita juga punya nilai-nilai lokal kan. Di Jawa Barat ini ada kearifan budaya Sunda ya. Pak Gubernur sekarang ya, yang lagi gencar-gencarnya itu. Kita juga nanti akan mengintegrasikan ya, memahami bagaimana pendidikan ini diintegrasikan dalam kurikulum, baik kurikulum sekolah maupun perguruan tinggi. Bagaimana penerapannya? Ya kalau di kampus ya saudara nanti bisa
saudara bandingkan nanti dengan bahan-bahan lain, saya sudah siapkan. Bagaimana kalau kita fokus ke inklusivitas, non diskriminasi, ya, nanti berkembang juga bisa ke forum diskusi lintas ideologi. Nah, kalau pengembangan kebijakan yang melindungi kelompok rentan ini, nanti saudara bisa pantau bagaimana. eh, Kalau di Fakultas Hukum biasanya ada melihat ya bagaimana DPR membuat draft-draft peraturan perundang-undangan itu ya. Dia rencanakan tahun ini apa saja yang dilakukan ya terkait dengan pengembangan eh, peraturan perundang-undangan ya. Di Kota Bandung mungkin juga menarik ya kalau saudara cermati bagaimana eh, pelanggaran terhadap perlindungan anak ya. Saudara masih melihat di perempatan jalan ya eksploitasi anak. Nah, saya melakukan ini ya, buat konten seperti ini sebenarnya juga memotivasi saudara-saudara biar kita tidak sendirian ya. Kita kita isi ruang-ruang digital itu dengan konten-konten yang baik ya. Nah, kalau kita bicara penerapan nilai Pancasila, misalkan fokusnya pada inklusivitas ya, maka dalam konteks ini berarti apa? Kita menciptakan ruang belajar yang terbuka ya. Di situ ada keberagaman, nggak boleh diskriminatif. Ya, jadi kita satu bangsa ya. Kalau di dalam konteks ini eh, menerima perbedaan suku, ya, keberagaman agama ya. Kalau ras tentu saja ya, gitu. Nanti terkait dengan nilai-nilai universal. Kalau jenis kelamin, saya kira saudara bisa lihat bagaimana ada apa, kesepakatan ya atau kuota perempuan ya di dalam pencalonan anggota legislatif ya. Kemudian kalau kita bicara inklusivitas ini juga masuk ke latar belakang sosial ya. Tidak membedakan antara yang kaya, yang miskin, atau pandangan politik. Dan sekarang ada yang pro Jokowi, ada yang anti Jokowi. Kalau kita bicara inklusivitas itu nggak boleh membuat terjadinya diskriminasi ya. Nah, kalau kita lihat sila ketuhanan yang Maha Esa nanti ini saudara bisa cermati poin-poinnya yang ada kemanusiaan, sila tiga, sila keempat, dan sila kelima ya. Saya sudah siapkan untuk bahan liburan saudara biar nggak terlena ya. Oke, liburan boleh tapi ya ada bacaan lah ya. Saudara bisa mempunyai inspirasi lah nanti untuk mencari bahan-bahan yang begitu banyak sekarang saudara bisa dapatkan. Itu juga nanti dibahas sampai sila kelima. Saya kira itu ya untuk malam ini. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Selamat beristirahat. Tetap semangat ya. Baik, Bapak, terima kasih atas penjelasan materi yang Bapak jelaskan. Materi yang tadi Bapak jelaskan itu mudah dipahami dan dapat dicermati dengan baik. Mungkin dari materi Bapak tadi jelaskan, mungkin saya akan operkan ke Aljabar untuk memberi pertanyaan kepada saya. Terima kasih. Baik, izin bertanya untuk Raja. Di sini saya punya dua pertanyaan. Yang pertama, apa tantangan dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan HAM di sekolah? Dua, bagaimana pendidikan berbasis Pancasila dapat meningkatkan kesadaran dan penghormatan terhadap HAM di kalangan pelajar? Mungkin itu saja dari saya, mohon untuk dijawab. Terima kasih Aljabar telah memberi dua pertanyaan kepada saya. Mungkin saya bisa jawab ya. Jadi yang pertanyaan pertama itu,
Apa sih tantangan dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan HAM di sekolah? Jadi yang pertama itu kurangnya pemahaman mendalam tentang Pancasila dan HAM. Pemahaman ini juga sering sekali bersifat normatif dan hafalan, bukan aplikatif dan relatif terhadap kehidupan nyata. Dan yang kedua juga bisa budaya sekolah yang belum mendorong atau mendukung. Sekolah masih bisa bersifat otoriter dan tidak demokratis. Jadi bertentangan dengan nilai HAM dan Pancasila, seperti musyawarah, keadilan, dan kemanusiaan. Dan yang ketiga juga bisa konflik antara nilai lokal dan universal. Jadi hal ini juga bisa menimbulkan dilema dalam mengajarkan keduanya secara harmonis. Dan pertanyaan pertama ini dapat disimpulkan bahwa tantangan ini menunjukkan bahwa mengimplementasikan Pancasila dalam pendidikan HAM bukan hanya soal materi, tetapi juga transformasi budaya seperti sistem dan praktik pendidikan secara menyeluruh. Dan dapat diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan guru, siswa, kurikulum, dan lingkungan sekolah agar nilai-nilai tersebut itu benar-benar diterapkan secara nyata gitu. Dan pertanyaan yang keduanya itu adalah bagaimana sih pendidikan berbasis Pancasila dapat meningkatkan kesadaran dan penghormatan terhadap HAM di kalangan pelajar. Jadi yang pertama itu menanamkan nilai-nilai kemanusiaan sejak dini. Seperti sila kedua dalam Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil beradab ini secara langsung mendorong siswa untuk menghargai martabat setiap manusia tanpa diskriminasi. Dan dampaknya juga dapat lebih peka terhadap isu-isu ketidakadilan dan diskriminasi tumbuh rasa terhadap sesama, termasuk mereka yang beda agama seperti ras, budaya, atau latar belakang sosial. Dan yang kedua juga membangun lingkungan sekolah yang demokratis. Jadi dengan mendorongnya praktik demokratis ini dan musyawarah dapat disila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Jadi sila keempat ini bisa menjadi tempat belajar hidup bermasyarakat secara adil dan secara nyaman gitu. Contohnya itu seperti melibatkan siswa dalam mengambil keputusan melalui OSIS atau forum musyawarah. Seperti guru dan siswa saling menghormati dalam diskusi, bukan hanya hubungan otonoratif gitu dan siswa dari guru ini. Dan yang ketiga juga bisa meningkatkan nilai Pancasila dengan isu HAM aktual. Seperti pendidikan berbasis Pancasila tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga melibatkan pembahasan tentang isu-isu HAM yang terjadi di masyarakat sekarang. Dan manfaatnya itu seperti siswa dapat belajar berpikir kritis dan membangun opininya sendiri seperti mendasarkan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan itu sendiri. Maupun kesadaran bahwa HAM bukan konsep asing juga, tetapi selaras dengan nilai-nilai bangsa kita. Dan dapat disimpulkan dari pertanyaan yang kedua ini, jadi pendidikan berbasis Pancasila itu dapat menjadi jalan efektif untuk menumbuhkan kesadaran dan penghormatan terhadap HAM karena keduanya memiliki nilai yang sejalan. Jadi kemanusiaan, keadilan, kebebasan, dan persatuan juga bisa dengan perkataan yang tetap dan konsisten. Siswa tidak hanya tahu apa itu HAM, tetapi juga menghayati dalam perilaku sehari-hari. Mungkin segitu saja jawaban saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau jawaban yang tidak berkenan. Terima kasih.